Hari ini kita masih berbicara tentang save the sinner. Walaupun bukan minggu terakhir, tapi juga mungkin bisa jadi khotbah terakhir. Oh, masih ada satu. Karena minggu depan CPC, tapi ada satu khotbah yang akan tetap membicarakan tentang save the sinner. Bapak Ibu Saudara, saya membicarakan tentang turn back crime. Mungkin hal ini nggak asing. Dan ini adalah kelanjutan khotbah yang pertama di Pandaan yang lalu. Pada waktu itu saya membicarakan tentang turn back crime dengan judul Pintu Kesempatan. Karena apa? Ada beberapa hal yang saya sampaikan dan ini adalah kelanjutan. Yang tersesat itu apa? Kan begitu ya. Baik, kita lanjut next dulu ya. Kita baca terlebih dahulu ayatnya dan tolong ayatnya disampilkan. Heng. Ya. Next. Nggak bisa. Jadi di dalam Yakobus 5 ayat 19 dan 20 saya akan membacakan di sini. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan menyimpang dari jalannya, menyimpang dari kebenarannya, tadi saya katakan ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama adalah menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, yang kedua adalah menyimpang dari ajaran Tuhan. Kalau kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, sudah saya sampaikan di Pandaan kemarin, bisa nanti kalau ada YouTube boleh lihat di Pak Nuk gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyimpang dari ajaran. Hari ini agak sedikit berat karena saya membicarakan tentang menyimpang dari ajaran. Nah, kenapa kok turn back crime? Di sini ada ayatnya yang di versi ESV, brings a sinner back from his wrong path. Jadi saya pakai judul turn back crime, bukan mengada-ngada, ada ayat dasarnya yang bisa saya jadikan pedoman. Memang kalau ngomong ini, oh Pak urusan kepolisian, kenapa ikut-ikutan? Gak apa-apa, karena itu bukan urusan kepolisian Indonesia aja. Next, itu adalah urusan kepolisian dari Sidang Umum Monaco. Beberapa tahun yang lalu, 2014 kalau tidak salah, itu mengenai sidang umum yang mengkampanyekan turn back crime. Supaya setiap orang itu bisa menyadari adanya kejahatan dan mendukung pemerintah, polisi mempersempit gerak kejahatan. Kemudian di Indonesia sendiri diproklamirkan pada waktu bom Tamrin, itu banyak polisi reserse yang menggunakan baju donker, tulisan turn back crime dengan celana krem. Saya nggak memakainya. Hari ini batik soalnya ya. Jadi seperti itu. Nah, apa yang menjadi turn back crime di sini? Kalau kita ngomong adalah menyimpang dari jalan-jalannya yang tadi saya katakan, dan kedua menyimpang dari ajarannya. Baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Dilakukan dengan sengaja artinya apa? Apa yang dilakukannya itu disadari, dimengerti, itulah yang dikatakan. Nah, kemudian apa yang selanjutnya? Nah, kita akan melihat bagaimana hal ini, karena kita melihat di sini pada waktu awal bulan yang lalu, dia doa pagi, Pak Sidik itu menceritakan tentang bagaimana dia memberikan judul ini, walaupun sudah sama. Pak, judulku digawe. Dia mengatakan, saya ini tersesat di jalan yang benar. Dan jadi judulnya tersesat di jalan yang benar. Dia kesaksian bahwasanya dulu Pak Sidik, ini ada di belakang, boleh ditanyakan setelah ibadah, mempunyai keyakinan yang berbeda, yang diyakini kebenarannya, yang diyakini kebenarannya oleh Pak Sidik dan dipegang sampai seumur sudah dewasa. Tetapi karena tiba-tiba ada sesuatu hal yang mendorong dia masuk ke dalam gereja, dia masuk ke sana dengan nangis terseduh-seduh. Itu kesaksiannya loh ya, saya kan dengar dari kesaksiannya minggu awal. Nangis terseduh-seduh di jamaah Tuhan, di jamaah Roh Kudus, kemudian dia mengatakan, aku tersesat di jalan yang benar. Dan sampai sekarang beliau masih melayani Tuhan di tempat ini. Pak Sidik, haleluya, amin ya. Jadi kalau kondisi segitu bagaimana Pak turn back bagi kita di kerohanian? Berbalik atau turn back itu berbalik. Kalau kita ngomong kekristenan juga mengajarkan untuk memerangi dosa, tetapi mencintai orang yang berdosa. Kekristenan membenci dosa, tetapi mencintai orang yang berdosa. Tidak pernah ditolak. Apa maksudnya turn back? Kalau ngomong turn back itu artinya berbalik. Kalau berbalik bukan berhadap. Kalau di pelajaran PBB, pelajaran baris berbaris yang mungkin pernah sekolah, atau Pak Jayat, WL kita, Pak John, pasti sangat hafal. Kalau berhadap kan begini Pak. Kalau berbalik, balik kanan atau balik kiri itu langsung.
Ya, kalau awalnya menghadap ke barat, sana barat atau bukan, pokoknya saya ngomong. Ya, kalau sana menghadap ke barat, dia berbalik menghadap ke timur. Kalau dia menghadap utara, dia balik ke selatan. Itu namanya berbalik. Derajat itu berbeda. Itu namanya turn back. Kontras 180 derajat. Kekristenan mengajar pada saat orang mendengarkan firman, mendengar kebenaran di zaman Roh Kudus, dia harus berbalik dari jalannya yang jahat, berbalik dari jalannya yang tidak benar, kemudian kembali kepada jalan kebenaran. Itu artinya berbalik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita saling menasehati di sini, karena tidak ada orang yang sempurna, yang sakti, yang bebas dari segala dosa. Termasuk yang di depan ini bukan orang sakti yang bebas dari segala dosa. Kita masih bisa, tetapi tidak berkecimpung di dalamnya. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Oleh karena itu dikatakan kita harus saling menasehati satu sama lain, untuk mengkampanyekan setiap orang supaya kita bisa tetap berada di jalan kebenaran. Dan itu bukan anak tugas gembala, bukan tugas full timer, bukan tugas gembala kekal, gembala wilayah, tetapi tugas kita semuanya untuk saling menasehati, untuk kembali. Kalau kita misalnya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, dinasihati satu sama lain. Dan kemarin sudah disinggung beberapa hamba Tuhan di sini. Artinya orang harus turn back, harus kembali. Dan contohnya adalah Paulus sendiri. Kita tahu Paulus, dia bukan hanya menyimpang dari jalan kebenaran, tetapi dia ajarannya juga menyimpang. Dia tidak menerima ajaran Kristus pada waktu itu, sehingga yang dilakukannya adalah menganiaya orang-orang Kristen. Dia mengejar, menganiaya, membunuh, sampai terakhir Stefanus harus mati di hadapannya. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Pada saat dia dilawan oleh Allah dan Allah bekerja dalam kehidupannya, dia berbalik dari kehidupan yang nama turn back, dari hadap kanan menghadap kanan, balik kanan, balik kiri, dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Itu berbeda sama sekali 180 derajat. Sehingga dengan kondisi seperti itu dia memperingatkan kepada semua orang, mengkampanyekan turn back, mengkampanyekan untuk kembali kepada jalan, baik dari jalan-jalannya maupun dalam ajaran. Dan Paulus juga mengkampanyekan ini, mengajarkan kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada murid ini, terutama adalah Timotius, supaya ada kesempatan bagi mereka untuk bisa bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Paulus memperingatkan kepada Timotius untuk melayani orang-orang yang menentang ajarannya. Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk memberikan ajaran yang sehat, dengan tujuan supaya ada kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat. Walaupun kita tahu untuk bertobat itu bukan satu perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Orang harus merendahkan diri, orang harus menyalihkan semuanya. Tidak gampang seseorang itu, walaupun dia bukan punya jabatan, kekuasaan atau kekayaan, untuk mengakui kesalahannya diri sendiri. Gak gampang. Yang sering adalah menyalahkan orang lain, yang sering adalah mengkambing hitamkan orang lain. Dan di sini dibutuhkan kerendahan hati kan untuk bertobat. Apa sih sebenarnya bertobat itu? Kalau kita melihat bertobat, yang pertama adalah adalah berbalik dari 180 derajat. Dari jalan yang langsung dibuka. Dari jalan yang sekarang ini ada. Membalikan diri, bukan hadap, bukan serong, membalikan arah atau memutar balikan arah kehidupannya 180 derajat dari balik kanan atau ke kiri. Saya enggak ulang yang pertama. Yang kedua adalah bertobat juga berarti sikap perbuatan meninggalkan sifat dan kebiasaan yang lama yang menghambat untuk menjalin relasi yang baik dan benar dengan Tuhan dan sesama. Pada saat kita melakukan perbuatan dosa, pada saat kita tidak melakukan kebenaran, menyimpang dari jalan kebenaran, otomatis relasi, hubungan kita dengan Allah itu pasti renggang. Oleh karena itu dengan bertobat dia meninggalkan sifat kebiasaan lama, dia bukan standarnya sendiri, tetapi mengikuti standarnya Allah, mengikuti standar Tuhan untuk mau dipimpin, mau dituntun, mau digandeng di dalam jalan kehidupannya.
bukan sakarapi dewi. Standarnya, tolok ukurnya adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, siapapun bisa menyimpang. Karena menyimpang dia mungkin gak sadar sudah menyimpang. Makanya Paulus memperingatkan kepada kita untuk menguji diri kita sendiri. Next. Ujilah dirimu. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dan dalam iman? Selidiklah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Uji. Bukan orang lain. Pada diri sendiri. Uji diri kita sendiri. Apakah sekarang ini saya masih tegak di dalam iman? Walaupun mungkin kita masih di gereja. Walaupun mungkin kita masih beribadah tempat ini, saat ini. Tetapi iman kita kemana? Apakah kita masih stand firm di dalam iman? Ataukah kita sudah terpengaruh dengan iman yang lain? Menyimpang dari jalan kebenaran. Walaupun tadi saya katakan, kalau dia menyimpang, itu seringkali tidak disadari. Tersesat itu tidak disadari. Seringkali begitu. Tahu-tahu sudah menyimpang. Itu kenapa? Karena kita kurang pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, hasil yang didapatkan dari menyimpang kebenaran firman Tuhan adalah melawan firman Tuhan. Apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang menentang kebenaran. Oleh karena itu Paulus mengatakan, uji dirimu, apa kamu tegak di dalam iman, selidiki dirimu. Kalau kamu gak yakin Kristus, ya lihat sendiri. Bukan orang lain yang menguji. Bukan hamba Tuhan, bukan Pak Gembala. Tetapi diri kita yang menguji. Karena apa? Kita memang bisa salah. Tadi saya katakan bisa jatuh. Kita bisa tersandung untuk berbuat dosa. Tetapi bukan menjadi gaya hidup dalam kehidupan kita. Kita bisa tersandung dan jatuh di dalam dosa, tapi bukan gaya hidup. Dan bukan hanya kita, Paulus pun demikian. Sehingga dia mengatakan di dalam Roma, next. Dia katakan, Roma, aku ini, apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Siapa yang mau melakukan dosa? Siapa yang mau melakukan menentang firman Tuhan? Enggak ada. Saya yakin di tempat ini pun juga tidak ada. Tetapi seringkali apa yang kita pikirkan, yang kita niati, itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menentang kebenaran firman Tuhan. Ujilah, apakah kamu masih tegak di dalam iman? Atau tidak. Sehingga Paulus mengatakan di dalam Roma 7:24-25, aku ini manusia celaka. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa yang dapat menyelamatkan kita? Kecenderungan kita berbuat dosa, kecenderungan kita untuk melakukan kejahatan, menentang kebenaran firman Tuhan. Aku manusia celaka. Aku yang berbicara juga. Siapa yang dapat melepaskan kita dari tubuh maut? Siapa? Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesus. Loh Pak, kalau berdosa berulang kali, bagaimana? Apakah kita masih diampuni? Saya sudah melakukan dosa yang sama yang kemarin, bulan lalu. Seringkali kan menjadi pertanyaan begitu. Ada timbul keraguan-keraguan dalam hidup kita. Dan itu adalah karya dari kuasa kegelapan yang masuk di dalam pikiran kita. Sehingga kita berpikir tidak ada harapan untuk kita diampuni. Sehingga kita berpikir untuk Tuhan enggak mungkin mengampuni, aku sudah sering kali jatuh. Dan karena kita terjebak dengan kita. Terjebak dengan kerinduan itu. Allah yang mau mengampuni. Bukankah Allah sendiri mengatakan sejauh timur dari barat engkau sudah membuang dosaku. Kalau kita berbalik dari barat ke timur, berbalik dari jalannya, Tuhan juga membuang dosa kita dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Sama.
Jadi sama sejauh kita melangkah menjauh dari Tuhan, sejauh itu juga akan mendekatkan kembali, sejauh barat dari timur. Dia akan mengampuni. Asalkan dalam 1 Yohanes dikatakan, kita mau datang dan mengaku dosa. Jangan mempunyai pikiran-pikiran kalau kita tidak diterima oleh Allah. Ya. Jangan punya pikiran seperti itu. Karena itu adalah kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mempengaruhi kehidupan kita. Firman Tuhan jelas mengatakan, dari barat ke timur kau membuang dosaku. Lah terus kemudian apa Pak? Makna kebenaran yang tersesat itu. Ya, next. Yang pertama adalah seperti yang saya ceritakan kepada Pak Sidik tadi ya. Tersesat di jalan yang benar. Mungkinkah? Orang biasanya tersesat itu di jalan yang salah. Mana ada Pak tersesat di jalan yang benar? Ya, pertanyaan seperti itu. Ya, inilah yang terjadi. Dan yang pertama, makna tersesat di jalan yang benar adalah yang dialami Pak Sidik. Bagaimana dengan keyakinan yang absolut bahwa keyakinan yang dimiliki sejak lahir itu adalah keyakinan yang sangat benar, yang diyakini, yang diwariskan turun-temurun. Tetapi setelah perjumpaan dengan Yesus, keyakinan yang salah, keyakinan itu sudah mendapat menjadi salah. Yang diyakini benar menjadi salah. Karena ada keyakinan yang hakiki, yang dari Allah sendiri, yang mengatakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga dia berbalik, turn back dari keyakinan yang lama kepada keyakinan yang baru yang bisa menyelamatkan. Dan itu adalah anugerah Allah, bukan upayanya Pak Sidik atau orang-orang di sekitarnya. Upayanya bukan upaya kita, tetapi Allah sendiri yang mengasihi dan menganugerahkan hal itu. Kemudian yang kedua, ketika seorang menyimpang dari jalan kebenaran, dari sisi pengertian yang salah atau penerimaan yang salah dari firman Tuhan itu salah tafsir. Dia di jalan kebenaran, sudah di dalam Kristus, tetapi dia punya pemahaman yang keliru, dan ini banyak. Sehingga apa yang dilakukan menjadi salah. Apa yang dilakukan menyimpang dari kebenaran. Karena dia menafsirkan dengan dirinya sendiri kebenaran firman itu, sehingga menjadi satu penafsiran yang salah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dengan sengaja melawan kebenaran. Melawan kebenaran. Tidak meyakini kebenaran firman Tuhan. Sengaja menyimpang dari jalan kebenaran dan meyakini kebenaran dan pengajaran sendiri. Seperti yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu, bidat-bidat, orang-orang yang mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Apapun motivasinya. Apapun motivasinya. Dan ini nyata saat ini terjadi. Ada banyak penyesatan-penyesatan. Apakah dulu belum pernah terjadi? Dulu sudah terjadi dan sekarang lebih marah lagi mendekati akhir zaman. Kenapa? Ada satu kisah di dalam Kisah Rasul, Demetrius namanya. Next. Dia seorang tukang, seorang pengusaha. Saya nggak bacakan ya. Seorang pengusaha perak. Dia mendapatkan keuntungan dari usaha perak. Dia membuat kuil-kuilan, miniatur kuil Dewi Artemis. Dan dia mendapatkan kemakmuran dari jualannya, dari usahanya, dari pekerjaannya. Dia punya banyak karyawan. Tetapi dia mengatakan sejak kedatangan Paulus yang memberitakan kebenaran, dia mengatakan bahwa perusahaan kita dalam bahaya. Very close, katanya Pak Widodo. Juga kuil Artemis. Padahal yang dalam bahaya adalah perusahaannya. Dia katakan kuil Artemis. Di sini katakan orang mencari keuntungan sendiri atas nama perusahaannya sendiri. Tetapi dia menggunakan isu sara untuk meluruskan, mendapatkan tujuannya. Bukankah hari ini sering terjadi di tempat sekarang ini? Bukankah kejadian seperti ini sering terjadi? Apalagi di dalam musim politik seperti sekarang. Banyak orang godok, diramu. Dan yang paling enak adalah menyebarkan isu sara untuk mencapai tujuan. Terjadi. Demetrius sudah melakukannya di dalam Kisah Rasul 19:24-27. Walaupun kita tahu korban-korban Demetrius itu tidak tahu apa yang dikerjakan next. Dia nggak ngerti. Nggak tahu apa yang sudah lalu dilakukannya. Ada huru bara besar terjadi. Kerumunan itu kacau balau. Tetapi sekali lagi dikatakan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa
mereka berkumpul. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Mereka gak tahu untuk apa dibayar, untuk kumpul-kumpul di situ, menyerukan ini dan itu. Karena ada 50.000 mungkin. Karena ada yang lain, benefit yang lain. Tetapi korban biasanya tidak tahu apa yang sudah dilakukannya. Mereka tidak sengaja tersesat di dalam kepercayaan yang salah Dewi Artemis. Mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka memiliki keterbatasan di dalam pengajaran firman Tuhan dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang terakhir, dia tidak mempunyai komunitas yang benar. Ini sangat mempengaruhi. Kita tidak mempunyai pemahaman firman Tuhan. Begitu ada masalah yang diberikan oleh orang lain kelihatannya benar. Karena ini nanti kita lihat adalah seperti pemalsuan. Orang kalau nggak yakin dia nggak tahu, nanti kita akan bahas. Kelihatannya benar, dia tidak punya pemahaman. Kemudian dikatakan dia di dalam komunitas yang salah, di dalam komunitas yang tidak benar, gampang. Istilah domba sudah diambil dari kawanan, gampang diterkam. Ada kasus di tempat kita. Ya, sebagian orang tahu. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan jam ibadah. Jangan pernah lewatkan jam-jam ibadah. Jangan lewatkan membaca Alkitab melalui sentor baca Alkitab. Coba pahami rema apa yang ada di dalamnya, seperti Pak Slamet selalu ada rema setiap hari. Memahami dan jangan meninggalkan komunitas yang benar supaya tidak disesatkan oleh Demetrius. Next. Hati-hati. Di dalam kekristenan ada ajaran-ajaran palsu. Dan next. Oleh karena itu kebenaran ini harus diterima dan dikasihani. Kebenaran itu harus kita terima dan kita kasihani. Artinya apa? Kita terima kebenaran itu bukan hanya terus kemudian dibuang. Tetapi dilakukannya, direnungkannya siang dan malam. Dilakukan dalam kehidupan kita. Supaya kita diselamatkan. Kebenaran itu tidak dibiarkan begitu saja. Kalau bisa dengan tadi turn back crime, save the sinner, bagikan kebenaran firman Tuhan itu kepada orang lain. Itu yang Paulus minta dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker? Omongan-omongan yang tidak benar, apalagi diberitakan oleh tokoh-tokoh tertentu. Itu omongannya seperti penyakit kanker yang menjalar di seluruh tubuh rohani kita, menjalar dalam kehidupan kita. Himeneus dan Filetus yang kita baca tadi sudah menyimpang dari kebenaran, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan itu. Ada yang dimaksud oleh Paulus. Jangan terpengaruh penyakit kanker tanpa kita sadari sudah menjalar. Tuhan mau kita kembali ke jalannya, supaya kita tidak terkena penyakit kanker rohani. Karena mereka bukan merebutkan kekuasaan, mereka memperebutkan kebenaran. Himeneus dan Filetus tidak sedang mencari kekuasaan seperti saat ini, tapi dia memperebutkan kebenaran, dan medan perangnya adalah otak kita. Saat ini kuasa kegelapan, iblis, keinginan daging, keinginan nafsu, itu juga menjadi medan perang. Pak Sidik ini bukan sindrom falasi saja. Soalnya kalau saya ngomong sudah ngeroh, Pak Sidik ngomong, aduh ini fallacy of ignorance syndrome. Apa itu nanti kita lihat. Memperebutkan kebenaran dan menjadi objek pertempurannya adalah otak kita. Benar atau salah, diampuni atau tidak, dan itu terkecamuk dalam kehidupan kita, menimbulkan keraguan-keraguan. Apakah saya sudah diampuni oleh Tuhan atau belum? Padahal saya sudah melakukan dosa, dan dosa. Tadi sudah saya sebutkan. Oleh karena itu jangan pernah lupa untuk masuk ke sana. Kenapa sih kok bisa gitu? Karena kata menyimpang itu
tadi katakan berdampak buruk pada kerohanian kita, tidak sehat, bersifat penyakit yang berdampak buruk pada iman kita. Menyimpang itu dari bahasa aslinya next itu adalah, saya harus lihat, kebenaran yang salah atau astokio dari kata astokos, orang yang meleset dari sasaran atau menyimpang dari kebenaran. Astokio bukan berarti gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tetapi tidak menetapkan tujuan yang seharusnya dituju. Tidak berfokus pada tujuan yang benar alias salah sasaran. Sasarannya dibelokkan. Sasarannya dibelokkan. Bukan tidak punya target. Bukan tidak punya sasaran. Tetapi sasarannya sudah dibelokkan. Sehingga kalau sudah seperti itu, seringkali kita tidak paham. Moro-moro sudah salah. Gitu. Ini dalam, oke. Sudah salah. Guru-guru palsu, mereka meninggalkan doktrin yang sehat, menyimpang dari jalan yang salah. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi mereka mencoba mengalihkan sasaran ke dalam kebenaran yang lain. Masuk surga tidak harus dengan Kristus. Sasaran yang dibelokkan. Seperti penyakit kanker tadi saya katakan. Sasaran yang dituju seperti itu. Oleh sebab itu tadi katakan, supaya kita tidak memiliki ajaran yang menyimpang, tetaplah rajin ibadah. Tetaplah masuk di ZBA. Yang belum masuk ZBA, masuk ZBA. Nanti kita akan programkan Benefit Pray, adalah program pendalaman Alkitab yang akan kita gelar nanti tahun depan. Supaya Himenius dan Filetus itu di dalam lingkungan gereja itu tidak banyak muncul. Dan walaupun muncul, kita tetap punya keyakinan yang benar. Seperti itu. Ada kisah di Bandung. Next. Bagaimana ya seorang pendeta yang nama ini sudah kasus lama, tapi saya ingin mencoba memberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini yang bahaya. Inilah yang disebut sebagai fallacy of ignorance syndrome. Kenapa? Saya lihat gini, fallacy of ignorance syndrome. Ramalan nubuatan pendeta mengapin si buaya, menubuatkan 10 November 2003 sebagai hari kiamat. Mengaku sebagai Paulus kedua, mengaku mendengar suara-suara yang turut didengar pengikutnya yang berkumpul di Gandung. Mereka ngomong, oh aku dengar. Para pengikutnya juga ngomong, aku juga mendengar. Mereka ngomong, ayo kita kumpul di Gandung. Menantikan kiamat tanggal 10 November 2023. Dengan mata terbuka. Dia melihat wujud Roh Kudus sejak tahun 1888. Pribadi Allah. Dia bisa lihat. Dengan kuasa Roh Kudus, mungkin dengan bahasa rohnya, dan gak tahu saya. Tetapi dia dengan kondisi seperti ini, dia berhasil mengumumkan jumlah 282 pengikut sejak tahun 99. Dan dia sudah mengangkat 12 rasul, 30 nabi. Bayangin, pendeta. Kalau kita tidak memahami kebenaran firman, kita akan tersesat. Kita akan jauh. Inilah yang namanya fallacy of ignorance syndrome. Ketok-ketokan Gusti. Ada banyak hal. Nanti kita kelola sendiri. Kalau mau tanya pakarnya FSC, fallacy of ignorance syndrome, Pak Sidik sudah mempelajari dia. Gak bahaya tanah ini. Bahaya. Karena yang menjadi objek pertempuran adalah pikiran kita. Ya. Yang penyesatan itu kebanyakan, next, itu adalah sesuatu yang dipalsukan. Kalau palsu, itu susah dikenali dengan yang asli. Kalau kita tidak tahu yang asli, bedanya tipis. Sehingga banyak orang yang terpengaruh. Orang perampok dengan pistol mainan, sering kan? Takut orangnya yang dirampok. Padahal kalau orang kayak Pak John Karel, pistol mainan itu. Padahal lihat, pistol mainan. Uang palsu, ya kita kan pasti tahu, oh ini palsu. Ada banyak kriteria di sana. Saya pakai jam Rolex, dulu waktu zamannya saya masih kuliah itu banyak yang palsu, saya pakai yang palsu. Orang yang punya jam Rolex asli dikatakan palsu. Sebaliknya, orang yang pakai jam Rolex asli kalau dia nggak tahu, nggak kenal, alah palsu, podo be aku.
Kita tahu yang palsu itu kalau kita sudah melihat yang asli. Kita tahu yang palsu itu pada saat kita sudah memahami yang asli. Kristus yang palsu yang mengaku dirinya Mesias. Kalau kita tidak kenal sifat-sifatnya, kalau kita tidak kenal karakternya Kristus, maka yang palsu itu bisa menjadi asli bagi kita. Dipahami? Kalau kita tidak kenal firman Tuhan, kalau kita tidak kenal kebenaran, kalau kita tidak pernah merenungkan, maka yang palsu kita anggap asli. Yesus menjawab Matius 24:45. Jawab Yesus kepadanya, waspadalah, waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di Matius 24 ada 4 kali kata menyesatkan yang saya cetak biru. Itu artinya Yesus sangat-sangat peduli. Maka dikatakan waspadalah. Bukan Bang Nabi. Waspadalah. Dan yang terakhir yang tidak enak adalah Mesias lebih palsu itu juga menyesatkan orang-orang pilihan. Ini gila. Orang-orang pilihan disesatkan. Kenapa? Orang-orang pilihan tidak memahami kebenaran firman. Orang-orang pilihan tidak memahami kebenaran dari yang sudah Tuhan berikan. Sehingga orang-orang pilihan ini bisa disesatkan. Oleh karena itu, ayo kita rajin. Seperti yang saya sampaikan tadi. Datang ibadah, merenungkan, membaca firman. Dan jangan tinggalkan komunitas yang benar. Tuhan mau seperti itu. Kenapa? Yang palsu beda tipis. Sehingga orang-orang pilihan itu kena. Mana buktinya Pak? Next. Matius 7 ayat 22. Next Brother. Matius 7 ayat 22 dikatakan begini. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Orang-orang pilihan yang bisa untuk berseru kepada Tuhan, yang bisa bernubuat kepada Tuhan, yang bisa mengusir setan, yang bisa mengadakan mujizat adalah orang-orang pilihan. Tetapi Yesus mengatakan, aku gak kenal. Ironis sekali. Saya juga takut. Saya khotbah mengapi-api di sini. Aku gak kenal kon. Sopo kon. Seperti anak-anak skewang dikatakan oleh iblis. Paulus aku kenal. Yesus aku kenal. Kon, sopo kon. Susah. Jadi firman ini bukan untuk saudara. Untuk saya juga. Dikatakan mereka yang berseru nama Tuhan. Yang mengadakan mujizat. Yang mengusir setan. Itu ada orang-orang pilihan. Dan mereka disesatkan. Waspadalah. Mereka disesatkan. Bagaimana dengan halnya kita yang tidak pernah membaca firman, yang tidak rajin ke barang ibadah, yang tidak masuk di dalam komunitas yang benar? Sangat-sangat rawan. Renungkan. Oleh karena itu Paulus menasihatkan kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Dikatakan begitu, bertekunlah dalam semua yang itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Termasuk kita. Awasi, saling menasihati, saling memberkati, saling menegur. Ojo ngamuk nek ditegur. Karena itu mengasihi. Teguran kritik itu adalah karena kita mengasihi. Saya kalau anak saya pasti saya hajar. Tetapi kalau anak tetangga yang main, yang nakal, saya akan biarin. Karena anak saya sayang, saya tegur, saya kritik, salah itu nak. Paulus mengatakan awasi dirimu sendiri. Ini loh yang ngomong. Awasi apa yang kamu katakan sekarang ini. Awasi juga ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena itu bisa menyelamatkan bagi diri kita. Juga orang yang mendengar. Berapa banyak yang mendengar saya? Saat ini ada berapa? 100 lebih. Yang di streaming berapa? Saya harus bertanggung jawab. Saya kemarin ngomong Pak Sidik, saya gak mau jadi penyesat Pak. Ada batu kilangan yang diikatkan di kaki saya dan dicemplung di laut. Oleh sebab itu kita saling mengasihi, saling mengawasi satu dengan yang lain.
supaya kita bisa diselamatkan. Hati-hati kalau kita melihat orang-orang guru-guru palsu yang tadi saya katakan Betty itu ya. Karena mereka sering menyebut orang itu sesat, aliran ini sesat, aliran itu sesat. Hanya diri dan denominasinya sendiri yang benar. Banyak kan? Hanya mengatakan denominasinya sendiri, gerejaku yang benar, yang lain salah. Hati-hati kalau ada orang mengatakan begitu, supaya kita tidak disesatkan. Dan satu lagi, jangan mengkultuskan pendetanya. Sorry saya agak keras ya, mohon maaf. Awasi ajarannya. Kalau ajarannya benar, ikuti. Kalau ajarannya tidak benar, jangan diikuti. Tetapi supaya kita bisa mengetahui ajarannya benar, di dalam komunitas kita bisa sharingkan, di dalam kekal kita bisa sharingkan, kita memperdalam kebenaran firman itu sendiri. Nah kalau kita juga sama menilai orang lain sesat, apa bedanya dengan itu? Nah bagaimana caranya supaya kita memahami kalau itu sesat atau tidak? Next. Karena tadi kan beda tipis ya. Oh sorry. Bagaimana kita mengenali yang sesat? Ya. Yang tadi dikatakan waspadalah. Sudah saya singgung. Pistol palsu, pada tahu. Uang palsu, jam Rolex palsu. Itu sudah tahu. Ya. Kita harus tahu yang asli. Kebenaran Kristus, firman Kristus, ajaran Kristus. Kita harus kenali yang asli. Supaya kita tahu bahwa apa yang disampaikan, yang diajarkan itu benar atau salah. Dan yang dikatakan waspadalah tadi oleh Yesus, itu mengacu kepada waspada supaya kita tidak disesatkan. 2 Tesalonika 2:3 dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Di dalam zaman akhir sudah ditentukan akan banyak orang yang murtad. Jadi waspadalah. Waspadalah. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran yang kamu terima, baik secara lisan maupun tertulis yang diajarkan oleh para pengkhotbah di sini, yang kamu baca sendiri di rumah. Awasi dan berdiri teguh pada ajaran itu supaya engkau tidak goyah dari iman. Amin. Gak ada amin. Saya berbicara ngotot dengan siapa? Halo. Amin. Tegang ya, maaf dong. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran yang kamu terima, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang terakhir, waspada juga supaya kita tidak jatuh. Waspada supaya kita tidak cemar. Menjaga diri kita hidup dengan cara yang benar. Jangan sampai kita didapati ada kerut, cacat dan jala menjelang kehadiran Tuhan. Yang kedua, saya akan bacakan di 2 Petrus 3 ayat 14, saya undang worship leader maju ke depan. Menyiapkan sebuah lagu ya. 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kalau kita mengadu dosa itu jauh dari timur ke barat, Tuhan juga mau mengembalikan kita dari barat ke timur. Asal kita mau mengaku dosa kita. Dan Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah akan mengampuni kita. Jangan pernah merasakan dalam pikiran kita bahwa Allah tidak pernah berhasil untuk menyelamatkan kita. Allah sangat berhasil. Kuncinya kita harus bertaubat, kembali kepada jalan yang kebenaran. Silakan. Jangan menyimpang dari kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan. Puji Tuhan. Apa yang saya sampaikan, harapan saya bisa kita mengerti baik-baik. Tapi sebagai keputusan yang terakhir dari apa yang di awal tadi sudah saya sampaikan, pertobatan itu adalah ketika kita berbalik dari kehidupan berdosa kita kepada jalannya Tuhan. Repentance is you turning from sinful ways to God's ways. Yang kedua adalah memulihkan hubungan dengan Allah. Repentance is key to restoring your relationship with God. Supaya kita mendapatkan covering dari Allah.
langkah kehidupan kita. Tetap pada jalan dan kebenaran. Karena pada saat kita menyimpang itu tanpa kita sadari, kita sudah jauh menyimpang. Saat kita menemui jalan buntu, oh kita salah, kita tersesat. Saat kita tujuan tidak pernah tercapai, itu artinya kita sudah salah jalan, sudah tersesat. Turn back. Kembali kepada jalan.